Pernah nggak teman-teman mikir berapa sih tabungan yang ideal itu? Apalagi dengan semakin bertambahnya usia, semakin banyak juga yang harus diurus. Bukan cuma hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk masa depan, untuk cita-cita, dan mungkin juga untuk jaga-jaga kalau ada hal yang tidak terduga. Mari kita bicarakan berapa sih target tabungan yang ideal untuk usia 20-an sampai 50 tahunan ke atas. Yang pertama adalah usia 20-an. Nah, buat teman-teman yang berusia 20-an, ini adalah fase dewasa awal. Mungkin banyak dari teman-teman yang baru lulus kuliah atau baru mulai kerja, gaji juga mungkin belum terlalu besar, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk mulai membangun kebiasaan menabung yang baik. Ibaratnya kalau bikin rumah, usia 20-an ini adalah saatnya kita menanam pondasi. Kalau pondasinya kuat, rumahnya juga akan kokoh. Idealnya di usia 20-an, teman-teman sudah punya tabungan sekitar 1-3 kali pengeluaran bulanan kalian. Jadi kalau pengeluaran kalian itu 5 juta per bulan, maka targetnya adalah punya 5-15 juta di tabungan. Kenapa? Ini adalah dana darurat awal yang sangat krusial. Kalau ada kebutuhan mendesak seperti sakit, perbaikan kendaraan, atau kehilangan pekerjaan, kalian masih punya jaring pengaman dan tidak perlu panik cari pinjaman sana-sini. Di usia 20-an mungkin kalian berpikir, gaji masih kecil dan masih muda, ngapain nabung banyak-banyak? Tapi ingat bahwa kebiasaan menabung itu lebih penting daripada nominalnya. Dengan mulai menyisihkan, katakanlah 10% dari penghasilan lah, itu kita mulai membangun kebiasaan yang baik. Pelan-pelan tingkatkan persentasenya. Ini juga adalah waktu yang sangat tepat untuk mulai memahami konsep investasi, meskipun mungkin baru investasi sedikit atau masih belum berani terjun langsung, tapi belajar aja dulu. Misalnya aja belajar tentang reksadana atau saham, karena ini bisa menjadi bekal berharga di kemudian hari. Jangan takut kalau belum punya banyak uang, tapi yang penting adalah mulai aja nabung dulu dan konsisten. Selanjutnya, di usia 30-an, ini biasanya pengeluaran mulai bertambah signifikan. Kebanyakan mungkin sudah banyak yang berkeluarga, punya cicilan rumah, atau mau ganti kendaraan. Beban finansial makin terasa, tapi ini juga fase di mana pendapatan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja. Di usia ini, target tabungan ideal adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Ini artinya, kalau pengeluaran kalian 7 juta per bulan, target tabungannya adalah 21-42 juta di tabungan. Dana darurat ini harus diperbesar karena tanggungan juga ikut bertambah. Selain memperkuat dana darurat, teman-teman juga harus mulai memikirkan investasi. Bukan cuma investasi kecil-kecilan, tapi mulai alokasikan sebagian dana untuk pertumbuhan aset jangka panjang. Reksadana campuran, saham dengan risiko terukur, atau properti bisa menjadi pilihan. Tujuan utamanya adalah membuat uang kalian bekerja untuk kalian. Ingat konsep inflasi, kalau uang hanya diam di tabungan, nilainya akan tergerus terus. Penting banget untuk tetap memisahkan dana darurat dari dana investasi ya. Dan sangat penting bagi kita untuk rajin mencatat pengeluaran dan pemasukan kita. Selanjutnya, di usia 40-an, di fase ini karir biasanya sudah lebih stabil dan penghasilan pun cenderung lebih besar. Ini saatnya untuk lebih serius menabung dan berinvestasi karena waktu menuju pensiun semakin dekat. Target idealnya teman-teman sudah punya tabungan sekitar 6-9 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran kalian katakanlah 10 juta per bulan, seharusnya kalian punya tabungan itu sekitar 60-90 juta di tabungan sebagai dana darurat. Angka ini penting untuk memberikan ketenangan pikiran menghadapi berbagai kemungkinan. Di usia ini, fokus pada investasi jangka panjang untuk persiapan pensiun itu penting banget. Kalian bisa mulai mempertimbangkan dana pensiun, obligasi, atau portfolio investasi yang lebih beragam. Mungkin ini juga saatnya untuk mulai memikirkan dana pendidikan anak kalau sudah punya. Semakin dini kalian mulai, semakin nyaman juga di masa depan. Coba dihitung-hitung, berapa sih biaya pendidikan anak sampai kuliah? Dari situ, kalian bisa membuat target investasi spesifik. Jangan lupakan juga pentingnya asuransi, baik itu asuransi kesehatan, jiwa, atau pendidikan. Ini bukan beban, tapi bentuk perlindungan finansial dari risiko yang tidak terduga. Di usia 40-an, kesehatan bisa mulai jadi perhatian, maka pastikan kalian memiliki proteksi yang memadai. Selanjutnya,
Untuk usia 50-an gimana nih? Memasuki usia 50-an, ini adalah waktu di mana kita harus mematangkan rencana pensiun. Bisa dikatakan ini adalah fase panen dari segala kerja keras menabung dan berinvestasi selama ini. Idealnya, teman-teman sudah punya tabungan yang bisa mencukupi 9-12 kali pengeluaran bulanan, bahkan lebih. Angka ini bukan hanya untuk dana darurat, tapi juga untuk transisi menuju masa pensiun yang nyaman dan tanpa beban. Misalnya, kalau pengeluaran kalian 8 juta per bulan, targetnya adalah 72 juta sampai 96 juta di tabungan. Di usia ini, penting untuk mulai mengurangi risiko investasi dan beralih ke instrumen yang lebih stabil. Mungkin saatnya menjual sebagian saham berisiko tinggi dan mengalihkannya ke obligasi atau deposito yang lebih aman. Tujuannya adalah menjaga nilai aset yang sudah terkumpul. Pastikan juga dana darurat kalian sudah cukup besar untuk menghadapi kemungkinan yang tidak terduga di hari tua, seperti biaya pengobatan atau kebutuhan mendesak lainnya. Ingat, tujuan utama di usia ini adalah memastikan keamanan finansial dan kenyamanan di masa pensiun. Kalian harus bisa menikmati hidup tanpa khawatir soal uang. Mungkin juga ini menjadi saatnya kalian bisa mulai melakukan hobi yang tertunda atau traveling, investasi pada diri sendiri juga bisa, misalnya aja dengan belajar hal baru atau mengembangkan minat, ini juga merupakan pilihan yang baik. Intinya, angka-angka ini sih cuma panduan ya, karena situasi finansial setiap orang kan beda-beda, tergantung dari penghasilan, pengeluaran, tanggungan, dan juga gaya hidup. Yang paling penting adalah mulai menabung secepat mungkin dan konsisten. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain, tapi fokus pada kemampuan dan tujuan finansial kalian sendiri. Buatlah rencana yang realistis, pantau kemajuannya, dan jangan ragu untuk menyesuaikan seiring waktu. Tabungan bukan hanya soal uang, tapi juga soal ketenangan pikiran dan kebebasan untuk menjalani hidup. Dengan perencanaan finansial yang baik, teman-teman insya Allah bisa mencapai impian dan menjalani hidup yang lebih tenang. Ayo kita mulai dari sekarang. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.